Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Nur Abida dari Prodi PAI akan menjelaskan tentang bab keempat yang mana berjudul Objek Studi Islam atau Akhlak. Yang mana kali ini bab ini bertujuan terfokus pada pemahaman mahasiswa terhadap definisi akhlak dan tasawuf beserta keterkaitan dengan akidah dan syariah. Yang mana akidah dan syariah telah diterangkan di bab yang ketiga. Langsung saja, pada bab yang pertama ini, pada bab keempat ini, ada beberapa ulasan, yaitu tentang pengertian akhlak. Secara terminologi, akhlak berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, akhlakun, yang merupakan bentuk plural dari kata khulukun yang pada mulanya berkaitan ukuran latihan dan kebiasaan. Sedangkan secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Tiga pakar di bidang akhlak, yaitu Ibnu Miskawai, Muhammad Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Tingkah laku itu dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 4 hal yang menjadi syarat apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dia harus berbuat baik. Dan yang kedua yaitu dia mampu melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, dia juga sadar akan perbuatannya tersebut. Yang keempat, kondisi jiwanya yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Para pemikir Muslim juga menyatakan bahwa ada 4 potensi yang ada dalam diri yang harus ada dalam diri individu yang berakhlak, yaitu 1. Potensi ilmu. Yang kedua, potensi amarah. Yang ketiga, potensi syahwat atau amarah. Yang keempat, potensi adil. Yang mana potensi ilmu adalah bila diaktualisasikan dengan baik akan menjadikan seseorang mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang salah, yang hak dan yang batil. Dan jika itu tidak terpenuhi, maka dia tidak mampu. Jika ini terpenuhi, lahirlah hikmah yang merupakan puncak akhlak mulia. Yang kedua yaitu potensi amarah. Maksudnya di sini adalah amarah potensi ini digunakan dalam batasan hikmah sehingga melahirkan keberanian seseorang. Bila lebih dinamai kecerobohan dan bila kurang dinamai ketakutan dan kelemahan. Yang ketiga yaitu potensi syahwat atau amarah. Yang mana hal ini atau potensi ini digunakan bersesuaian dengan petunjuk agama dan akal yang merupakan sumber hikmah. Kesucian diri akan didapat apabila syahwat disalurkan sesuai dengan koridornya. Yang keempat yaitu potensi adil.
Potensi adil. Adil di sini dimaknai dengan sama, seimbang, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan ini dapat terwujud apabila diri manusia ada tiga potensi di atas, yaitu potensi ilmu, amarah, syahwat atau amarah. Dan tiga potensi tersebut berhubungan secara harmonis pada diri manusia. Selanjutnya yaitu Ar-Raghib Al-Asfani menerangkan bahwa empat potensi di atas memiliki sifatnya masing-masing. Akal yang kuat akan melahirkan kejernihan pikiran, ketepatan ingatan, kecerdasan, dan ketepatan pendapat. Keberanian apabila menguat akan melahirkan kedermawanan saat memperoleh nikmat, dan kesabaran saat mendapatkan cobaan. Keadilan pula akan melahirkan rahmat yang mengantar pada belas kasih, kelapangan dada, dan pemberi maaf. Inilah kemuliaan manusia dan kemanusiaan yang mulia. Sementara itu, ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan buruk itu harus dihindari pada manusia. Akhlak berarti tingkah laku. Tingkah laku yang mana harus dimiliki seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Etika dalam Islam memiliki beberapa ciri. Di antaranya yaitu mengajarkan kepada manusia untuk bertingkah laku baik. Yang kedua, mengajarkan kepada manusia bahwa sumber moral adalah ajaran Allah. Yang ketiga, bersifat universal dan komprehensif. Yang keempat, mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan lebih baik. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup akhlak sebagai berikut. Ruang lingkup akhlak di sini ada di antaranya yaitu satu, akhlak dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya adalah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu akhlak dalam berhubungan dengan sesama manusia. Bentuk ini adalah saling menjalin sikap silaturahmi, saling menghormati dan menghargai, saling tolong-menolong, saling menasehati antara sesama. Tidak menyakiti orang lain, baik dalam perkataan, perbuatan, ataupun itu sengaja atau tidak disengaja. Yang ketiga yaitu akhlak dalam berhubungan dengan alam. Bentuk akhlak tersebut yaitu dengan menjaga kelestarian alam. Karena alam juga makhluk Allah yang berhak hidup seperti manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyadari bahwa dari manusia diciptakan dari unsur alam yaitu tanah. Dengan demikian alam adalah bagian dari diri manusia. Menurut Menurut Ar-Raghib Al-Asfani menerangkan bahwa empat potensi di atas memiliki sifatnya masing-masing dan dapat melahirkan kejernihan pikiran, ketepatan ingatan, kecerdasan, dan ketepatan pendapat. Di mana hal-hal yang dalam ruang lingkup tersebut
Ada yang bersikap ramah terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai manusia untuk menghargai lingkungan, untuk menjaga lingkungan, yaitu dengan cara penghijauan, melakukan penangkaran, perlindungan alam, pembangunan berwawasan lingkungan. Dan ada juga aktivitas manusia yang dapat merusak alam, yang mana yang mana perilaku tersebut adalah perilaku yang buruk. Di antaranya yaitu menebang hutan atas tanpa izin dan tanpa ada batas. Yang kedua yaitu menguruk lahan basah seperti pada rawa dan sawah. Urbanisasi, pembuangan limbah pada sungai, pada laut, intensifikasi pertanian, melakukan pertambangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.